Judul khotbahnya adalah The Risk of Unbelief atau resiko ketidakpercayaan. Kadang-kadang kita memikirkan ada resiko kalau kita punya iman. Ada yang harus kita jalani, ada resikonya, ada tantangannya punya iman. Tapi saya mau bilang, nggak punya iman atau tidak percaya, kurang percaya, ragu-ragu, justru banyak resikonya. Maka sebentar kita akan membahas hari-hari ini. Di minggu-minggu ini, gereja Tuhan sedang mengingat masa penampakan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Maria, kepada murid-murid, kepada 2 orang yang jalan di Emmaus, dan kepada murid-murid yang kumpul, menyembunyikan diri dalam pintu yang terkunci. Lalu Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus menampakkan diri. Lalu murid-murid menjadi sukacita, senang. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, kepada murid-murid di sana nggak ada Thomas. Dan Thomas yang tidak melihat penampakan Yesus itu diceritakan. Lalu Thomas berkata, "Kalau aku belum lihat Yesus secara langsung, belum cucukkan jariku ke tangannya sekali-kali, aku nggak percaya," katanya. Maka dalam satu kesempatan ketika murid-murid berkumpul dan di sana ada Thomas, Yesus menampakkan diri. Dan secara pribadi Yesus menampakkan diri buat Thomas. Dan kemudian ini yang Yesus katakan, Yohanes 20 ayat 27, yuk kita baca. Yohanes 20, Yohanes 20 ayat 27. Kalau sudah siap baca, katakan, "Tuhan Yesus baik." Yesus berkata kepada Thomas, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yang saya kasih stabilo kuning, baca lagi yang keras, 2-3. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan biarkan keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan mengalir di hati kita, mengalir di pikiran kita. Tapi mulai hari ini, percayalah akan apa yang Tuhan janjikan. Amin. Kadang-kadang ketidakpercayaan kita anggap remeh karena kita pikir wajar kalau kita tidak percaya, wajar kalau kita ragu, wajar kalau kita belum bisa percaya. Padahal Alkitab bilang seperti ini, Ibrani 11 ayat 6 bilang, tidak ada orang yang bisa berkenan di hadapan Allah tanpa iman, tanpa percaya. Kalau saya ambil kalimat negatifnya, ketidakpercayaan buat kita jadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saudara baca dalam kitab Roma 14 ayat 23 bagian terakhir dikatakan apa di sana? Yuk kita baca sama-sama. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau kalimat pertamanya saya ringkas seturut khotbah saya, jadi begini kalimatnya, ketidakpercayaan adalah dosa. Kadang kita membiarkan ketidakpercayaan mengalir di hati kita, di pikiran kita. Kita biarkan itu ada di hidup kita, karena kita pikir itu kewajaran, itu biasa saja. Saya mau kasih tahu, itu dosa. Itu buat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya setiap kali ada ketidakpercayaan di hatimu, kita akan usir dalam nama Yesus. Amin. Sama seperti Tuhan berkata kepada Thomas, janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Pak Pendeta, bukan saya nggak percaya sih, tapi gimana caranya Tuhan jawab doa saya yang seribet ini masalahnya. Tapi gimana caranya Tuhan jamah suami saya yang keras kepala kayak gitu. Tapi gimana caranya Tuhan sembuhkan sakit saya yang menurut dokter nggak ada obat. Dan banyak orang sakit sama seperti saya udah mati Pak Pendeta. Tapi bagaimana Pak Pendeta untuk urusan bisnis saya ini jalan keluarnya? Dalam arti lain kita mau bilang Tuhan terbatas. Kita membatasi Tuhan. Kita mulai buat batasan-batasan. Kayaknya kalau masalah ini agak sulit, agak susah. Dalam arti lain kita membiarkan ketidakpercayaan mengalir di hati, di pikiran kita. Saya mau bilang ketidakpercayaan bukan hanya dosa,
Tapi ketidakpercayaan sama dengan kita mencobai Allah, sama dengan kita sedang menyakiti hati Allah. Membatasi Tuhan itu menyakiti hati Tuhan. Mazmur 78 ayat 41 Tuhan berkata tentang orang Israel yang di padang gurun dikatakan berulang kali mencobai aku. Mungkin saudara nggak ngerti maksudnya cobain Tuhan kayak gimana. Ya Tuhan jadi sebenarnya gemes, mau marah. Dedi, uang sekolah aku besok udah terakhir lo dibayar. Iya besok dibayar. Beneran gak Dedi? Iya besok dibayar. Emang ada uangnya? Ada. Udah tenang aja, besok kamu sekolah aja. Dedi udah siapin uangnya. Besok Dedi bayar. Yang bener Dedi. Mau marah rasanya. Seolah-olah kita gak bisa dipercaya untuk bertanggung jawab. Dan ini yang dilakukan orang Israel, berulang kali mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. New King James Version katakan menyakiti itu limited, membatasi Tuhan. Tiap kali kita jadi ragu karena kita membatasi cara Tuhan jawab doa kita, kita sedang menyakiti Tuhan. Yang saya mau sampaikan adalah supaya saudara mulai hari ini tidak membiarkan keraguan, ketidakpercayaan tinggal di hatimu, di pikiranmu. Kita harus usir itu dalam nama Yesus. Amin. Sama seperti orang gini, bukannya minum alkohol gak apa-apa ya, sedikit aja gak apa-apa. Paulus kan bilang bukan masalah boleh atau tidak boleh, berguna atau tidak berguna yang penting. Tapi kalau saudara enggak, dalam nama Yesus minum alkohol itu dosa. Saya percaya setiap kali ada alkohol datang di depan saudara, saudara pasti tolak. Tapi kalau saudara anggap wajar, biasa, gak akan saudara tolak. Sama seperti ketidakpercayaan. Maaf yang suka minum alkohol, jangan tersinggung. Kalau tersinggung silahkan pulang. Enggak, tetap di sini. Kalau tersinggung minta sama Tuhan untuk kita suka minum yang lain, kopi mungkin, teh mungkin. Maksud saya gini loh, jangan biarkan ketidakpercayaan mengalir dan tinggal diam, berkemah di pikiran, di hati kita. Kita tolak dalam nama Yesus. Bahkan yang ngeri gini loh, ketidakpercayaan itu sembunyi dan menyamar sebagai akal sehat. Ketidakpercayaan sembunyi dan menyamar sebagai akal sehat. Pakai hikmat, tapi bukan hikmat Tuhan, hikmat dunia. Karena ada 4 hikmat. Kalau orang ngomong pakai hikmat Pak Mario, hikmat ada 4. Sembarangan lo ngomong-ngomong hikmat. Hikmat ada 4. Hikmat dari dunia, hikmat dari setan-setan, hikmat dari manusia, baca kitab Yakobus, dan hikmat dari atas. Hikmat mana yang kamu maksud? Pakai hikmat mana yang kamu bilang? Hikmat kamu, hikmat manusia, hikmat dunia, hikmat setan, atau hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan itu janji Tuhan. Amin. Ketidakpercayaan seringkali menyamar sebagai akal sehat. Dan sebagai hamba Tuhan saya harus ingatkan, Tuhanmu melampaui akal sehat. Tuhanmu melampaui logika. Amin. Tuhanmu bukan gak masuk akal. Tuhanmu bukan yang gak masuk logika. Tuhanmu melampaui logikamu, melampaui akal sehatmu. Bukan Tuhan gak masuk akal. Akalmu terlalu kecil, segini paling otakmu. Otak Tuhan besar, akalmu gak nyampe di akalnya Tuhan. Bukan Tuhan gak masuk akal, Tuhan melampaui akal kita. Celakanya ketidakpercayaan sembunyi, menyamar sebagai akal sehat. Nih saya ceritakan kisah di perjanjian lama. Satu kali bangsa Israel diserang. Di Samaria diserang tentara Aram. 2 Raja-Raja 6 ayat 24, katakan apa di sana? Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram mengepung seluruh tentaranya, lalu maju menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Samaria dikepung tentara Aram. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka terjadilah kelaparan hebat, bukan kelaparan saja. Kelaparan apa? Kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Gambaran kelaparannya seperti apa? Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kaptai merpati. Saudara ada yang mau beli kaptai merpati? Nanti saya siapkan.
Harganya berapa? 5 shikal perak. Seorang hamba Tuhan menerjemahkan ini, dan saya coba kutip apa yang dia katakan. Ini sama dengan resesi, kita pernah resesi tahun 98, 97, $1 sampai berapa tuh waktu itu? 20.000 ya, nembus 20.000. Tapi resesi ini kalau digambarkan seperti itu, $1 sama dengan 300.000 rupiah. Makanya dibilang kelaparan hebat, resesi yang hebat. Cup timer merpati aja 5 shikal perak. Itu bukan 1 cup, 1/4 cup. Kepala keledai 80 shikal perak kepalanya doang. Apalagi dagingnya, waduh mahal banget. Ini resesi yang luar biasa. Tapi Tuhan mendatangi Elisa dan memberitahu janjinya kepada orang Israel di 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini. Jadi 24 jam ke depan. Besok kira-kira waktu ini apa yang terjadi? Sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. Sorry. Tepung terbaik harganya berapa? 1 sikal. Tadi 1/4 cup merpati harganya 5 sikal, bukan sikal, perak, 5 sikal perak, mahal banget. Jadi mau gini, Tuhan mau bilang gini, besok $1 jadi Rp1. Kemudian dikatakan gini, 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Harusnya ketika Tuhan bilang sama kita, apapun masalahmu hari ini, dalam 24 jam ke depan akan ada pemulihan besar-besaran di hidupmu. Nah, harusnya ngomongnya gini, amin. Amin, gitu kan. Percaya. Tapi ajudan raja pakai akal sehat, hikmat manusia, hikmat dunia, nggak mungkin dalam 1 hari 24 jam krisis sebesar ini pulih secepat itu. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya apa? Sekalipun langit terbuka, nggak mungkin terjadi. Kan kalau tepung terbaik berharga sesikal, berarti tepung terbaik diproduksi banyak, sehingga persediaan tepungnya lebih banyak daripada permintaan, bisa baru harganya sesikal. Untuk bisa dapat tepung terbaik, tepung dari biji-bijian, kemudian digiling, baru jadi tepung. Butuh proses mungkin lebih dari 24 jam. Enggak mungkin. Dia pakai akal sehat. Dia lupa bahwa Tuhan yang punya langit dan bumi melampaui akal sehat. Akal kita yang nggak bisa nyampe akalnya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau tidak percaya, tapi percayalah. Jawab abdi Allah Elisa bilang apa? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tuhan akan bikin pemulihan buat orang yang percaya. Tapi kalau engkau nggak percaya, kau cuman lihat dan kau nggak akan makan apa-apa. Kalau saudara baca terus ke bawah, saudara tahu kisahnya ini? Ya saya ceritain aja ya, nanti baca di rumah ya, 2 Raja-Raja 7. Di pintu gerbang Samaria ada 4 orang kusta. Nah mulai ingat kan? Mereka bincang-bincang satu sama lain. Kita kelaparan, kalau kita diem di sini kita mati. Yang satu bilang, kalau kita masuk ke dalam, siapa tahu ada makanan. Tapi kalau kita masuk ke dalam, ada tentara Aram yang menguasai kota Samaria. Dan mereka udah bawa perbendaharaan, bawa roti, bawa gandum, bawa segala macam di sana, bahkan bawa emas, perak, bawa perbendaharaan, karena mereka yakini mereka akan pindah dan menguasai daerah itu. Kalau kita masuk, kita dibunuh mati. Yang satu bilang, kalau kita di sini mati, kalau kita masuk mati, sama-sama mati. Lebih baik kita masuk aja, siapa tahu ada makanan di sana. Kalau memang kita mati, ya udah mati. Tapi kalau kita dapat makanan, kita hidup. Jadi mereka berempat masuk. Waktu mereka berempat masuk, ada langkahnya, bunyinya kayak gini. Karena masuk gerbang Samaria, berempat. Tapi 4 derap langkah orang kusta ini diubah Tuhan jadi ribuan kali kedengaran oleh tentara Aram. Sehingga mereka mendengarnya seperti ada pasukan berkuda. Tentara yang banyak sedang berlarian dan mengepung daerah itu. Satu sama lain mendengar lalu berkata, jangan-jangan Raja Israel bayar tentara bayaran untuk menghabisi kita. Kita nggak punya waktu banyak, kita harus pergi atau nggak kita mati. Mereka semua meninggalkan
Samaria. Waktu orang kusta itu masuk ke dalam, semuanya udah sepi. Yang ada adalah harta benda, makanan semua di sana. Lalu sampailah itu kepada penduduk bahwa daerah itu udah sepi. Maka keluarlah di 2 Raja-Raja 7 ayat 16. Penduduk kota itu menjarah perkemahan orang Aram. Karena itu sesuka tepung terbaik berharga. Sama-sama bilang janji Tuhan terjadi buat yang percaya. Ayo bilang janji Tuhan terjadi buat yang percaya. 2 sukat jelai berharga, ada pemulihan dari Tuhan. Sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita lihat ajudan raja yang tidak percaya apa yang dialami. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat ngapain? Injak-injak dia sampai mati. Dia hanya lihat bahwa ada anugerah, ada pemulihan besar-besaran dari Tuhan, tapi dia tidak mengalami. Itulah sebabnya Tuhan gak mau saudara tidak mengalami pemulihan besar-besaran. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau tidak percaya, tapi percayalah. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi boleh kan saya pakai janji Tuhan di 2 Raja-Raja 6 dan 7 ini untuk masalah yang kau hadapi. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan supaya dalam 24 jam ke depan ada mujizat, ada kuasa, ada kemurahan, ada anugerah dari Tuhan buat hidupmu. Jangan kau tidak percaya, tapi percayalah. Bilang kanan kirinya, jangan keras kepala. Percaya udah percaya aja Tuhan. Jangan pikirin caranya, udah percaya aja. Amin. Masa Tuhan janji kayak anak saya tadi, bener nih Daddy. Pengen jitak rasanya. Amin. Jangan biarkan ketidakpercayaan diam di hatimu. Itu dosa. Itu menyakiti hati Tuhan, itu buat kita gak berkenan. Orang gak berkenan, gak dapat berkat. Tapi saya bersyukur khotbah ini disampaikan supaya saudara dan saya hari ini mengusir ketidakpercayaan. Dan waktu kita percaya, saudara berkenan, saudara diberkati oleh Tuhan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat luar biasa buat Yesus. Bahkan Yesus anggap penting ketidakpercayaan ini. Ketika Yesus naik ke Gunung Tabor, kemudian turun ke bawah, murid-murid sedang sibuk mengusir setan, tapi nggak bisa, nggak keluar-keluar setannya. Sehingga Yesus bilang, aduh, gue harus turun tangan lagi nih. Lalu di Matius 17, ayat 17, yuk kita baca sama-sama. Maka kata Yesus apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang... Ulang, kata Yesus apa? Hai kamu angkatan yang... Dan yang... Sekali lagi, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Yesus memberitahu kita bahwa ketidakpercayaan bisa menyesatkan kita. Menyesatkan cara pandang kita tentang Tuhan, menyesatkan perasaan kita, menyesatkan tindakan kita. Kalau kita tidak percaya akan apa yang Tuhan janjikan dalam Filipi 4 ayat 19, bunyinya apa? Allahku akan memenuhi segala artinya semua. Amin. Sama-sama bilang semua kebutuhan saya, semua keperluan saya, semua. Saya nggak tahu. Ada orang butuh dihargai mungkin, semua termasuk itu. Ada orang butuh disayang, termasuk itu. Ada orang butuh damai, butuh ketenangan, itu juga termasuk. Semua kebutuhanmu. Ada orang butuh uang, besok udah mepet waktunya. Debt collector udah nungguin depan gereja. Semua kebutuhanmu, Allahku akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kelimpahan dalam. Tapi kalau saudara ragu, tidak percaya, kurang percaya akan Filipi 4 ayat 19, itu buatmu bisa salah paham tentang Tuhan. Gimana sih Tuhan ada butuh? Tapi Tuhan buat saya kayak gini, Tuhan mau mempermalukan saya. Buatmu salah pandang tentang Tuhan. Buatmu salah, sesat, tersesat di perasaanmu. Kamu jadi takut, jadi khawatir, jadi cemas. Bisa salah dalam tindakan. Di kantor ada kesempatan untuk naikin harga karena disuruh beli barang. Jadi dinaikin harganya, di mark up. Tindakanmu jadi salah. Ketakutan bisa menyesatkan. Ketidakpercayaan bisa menyesatkan. Makanya Tuhan bilang, jangan tidak percaya, tapi
Karena Tuhan gak mau kamu sesat. Kamu udah ditebus oleh darah Yesus. Kamu dibayar mahal di kayu salib. Kamu udah dimerdekakan dari ketakutan, dari kecemasan. Kamu udah merdeka, sama-sama bilang saya udah merdeka. Sama-sama bilang saya sudah bebas dari ikatan dosa. Amin, kita udah bebas. Tapi kita kan nggak merasakan kebebasan, kemerdekaan itu kalau kita nggak percaya. Minggu lalu kan saya mention sedikit tentang orang ini kan. Siapa dia? Letnan Hiro Onoda, orang Jepang. Ini foto ini waktu diambil, ini dari BBC Indonesia. Dia muat beritanya. Dia baru keluar dari hutan Filipina tahun 1974. Alias dia keluar 29 tahun setelah Amerika dan Jepang udah selesai perang. Tapi selama 29 tahun itu, waktu dia dikasih tahu perang udah selesai, dia nggak percaya, dia mengalami delusi bahkan. Dia nggak percaya perang udah selesai, dia berpikir itu propagandanya Amerika untuk buat dia keluar, akhirnya ditangkap, akhirnya dibunuh. Jadi dia tetap sembunyi, dia nggak kemana-mana, dia diam di tempat. Di sisi lain teman-teman yang tentara udah pulang ke Jepang, udah kumpul sama keluarga, udah bahagia, udah sukacita karena perang udah beres. Tapi dia terus sembunyi, bahkan sampai koran datang ke depan tempat persembunyiannya, dia pikir ini propaganda Amerika, dia alami delusi, dia menolak untuk percaya kebenarannya bahwa perang udah selesai. Dia pikir Amerika propaganda lewat koran ini supaya saya keluar dan saya ketahuan ditangkap, dibunuh. Padahal enggak. Ketidakpercayaan akan kebenaran bisa menyesatkan kita. Makanya Tuhan bilang, jangan tidak percaya, tapi percayalah. Pegang dadamu, bilang saya nggak boleh membiarkan ketidakpercayaan ada di hati pikiran saya. Sama-sama bilang, dalam nama Yesus saya memilih untuk percaya apa yang Tuhan janjikan akan segera terjadi di hidup saya. Tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Jangan tidak percaya, tapi percaya saja. Di sini tangan-tangan yang percaya hidupmu ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana buat hidupmu. Boleh angkat tangan. Nah gitu, percaya. Percaya Tuhan punya rencana buat bisnis, buat kesehatan, buat hidupmu secara pribadi, buat keluargamu. Amin. Ketidakpercayaan membuat kita tidak masuk dalam rencana Allah. Saya ulang ya. Ketidakpercayaan buat kita tidak masuk dalam rencana Allah. Tuhan punya rencana buat orang Israel fisik di Mesir dibebaskan. Gambaran saudara dan saya, Israel rohani yang terikat dosa Mesir dunia dibebaskan. Lewat padang gurun untuk alami proses. Mungkin ada proses supaya iman kita bertumbuh. Tapi nggak stop sampai di padang gurun. Rencana Tuhan bukan buat orang Israel keluar dari Mesir terus tinggal di padang gurun. Enggak. Rencana Tuhan buat orang Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Sampai di tepi Kanaan, Tuhan memerintahkan lewat Musa, 12 pengintai datang, intai tanah itu, lalu mereka pulang kasih laporan. Semuanya laporan yang sama mengenai tanah itu, tanahnya bagus, berlimpah susu dan madu, buahnya besar-besar, rumahnya berisi barang-barang baik, enak banget tinggal di situ. Wah, ini anugerah Tuhan, ini berkat Tuhan tanah ini. Tapi yang 10 bilang begini, tapi kita nggak bisa masuk ke sana. Yang 2 bilang gini, jangan lupa Tuhan yang bilang kita masuk ke sana. Yang 10 bilang gini, pakai akal sehat. Ingat, ketidakpercayaan menyamar sebagai pakai akal sehat. Di sana udah didiami orang-orang raksasa. Kita kecil, kayak Zakheus, dia gede banget, kayak Mike Tyson. Dia tinggi-tinggi. Kita cuman budak keluar, lalu ke padang gurun, nggak pernah latihan perang. Tahu nggak bangsa itu yang kami dengar, mereka terlatih mengusir orang-orang yang coba menyerang mereka. Mereka udah latihan perang, mereka terlatih. Mereka punya pangkat mungkin, kita nggak punya.
Dan medan peperangannya nggak mudah, kita harus lewatin sungai Yordan, kita harus lewatin tembok Yeriko. Kita nggak tahu daerah itu, mereka tahu. Coba pakai akalmu, pakai hikmat. Ya banyak orang bilang gitu ya. Pakai hikmat dong. Beriman boleh tapi pakai hikmat. Nah saudara jawab, hikmat mana? Gitu tanya. Hikmat Tuhan? Hikmat setan? Hikmat dunia? Hikmat manusia? Kitab Yakobus yang bilang gitu. Pakai hikmat. Maka kalau saudara ikuti kisah ini, yang dua, Yosua Kaleb yang percaya masuk ke tanah Kanaan. Dan membawa generasi kedua yang lahir di padang gurun yang juga memilih percaya masuk ke tanah Kanaan. Tapi generasi pertama mungkin lama tinggal di Mesir, terbiasa pakai logika, terbiasa pakai akal sehat, memilih untuk tidak percaya bisa masuk ke sana sama seperti 10 orang. Mereka nggak ada yang masuk. Apa yang buat mereka nggak masuk ke sana? Apa yang buat 10 orang dan generasi pertama nggak masuk? Saya mau bilang, saudara, Tuhan punya janji buat hidupmu. Tuhan punya rencana buat hidupmu. Jalanmu bukan gagal. Tuhan janji Yosua 1 ayat 8, jalanmu berhasil beruntung. Amin. Sakitmu nggak selamanya, Tuhan janji oleh bilur darah Yesus kamu sembuh. Anak-anakmu punya masa depan yang indah karena Tuhan bilang anak-anak orang yang takut Tuhan perkasa di bumi. Dalam artian saya mau bilang begini, Tuhan punya rencana buat apapun, sebut namanya aspek di hidupmu berlimpah susu dan madu. Yang percaya bilang amin. Tapi apa yang seringkali menghalangi 10 orang ini dan generasi berikutnya masuk ke sana? Yuk kita lihat analisanya Tuhan di dalam Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat, mereka tidak dapat masuk oleh karena medannya berat. Gitu. Mereka tidak dapat masuk oleh karena lawannya besar-besar. Mereka tidak dapat masuk oleh karena ada tembok Yeriko. Mereka tidak dapat masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu karena latar belakang keluarga mereka tidak cukup layak. Mereka tidak dapat masuk. Halo. Mereka nggak bisa sembuh karena memang sakitnya nggak ada obatnya, gitu. Mereka nggak menerima janji Tuhan di hidup mereka karena memang usaha hari ini lagi sulit, gitu. Diam semua ini. Ini baca sekali lagi yang keras, 2, 3. Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Karena itu untuk janji Tuhan, janganlah engkau tidak percaya lagi, tapi percayalah. Dan dengan iman saya percaya firman ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk dorong saudara, untuk motivasi saudara, mengusir ketidakpercayaan dari hatimu. Dan saya percaya sampai di khotbah menit ini, detik ini, ketidakpercayaanmu udah diubah jadi percaya. Dan karena engkau percaya, engkau akan masuk dalam rencananya Allah, masuk di tempat yang namanya berlimpah susu dan madu. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Haleluya, amin. Saudara diberkati? Mana tangan-tangan yang diberkati? Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Bilang, saya harus tolak ketidakpercayaan. Jangan biarin. Enak aja dia tinggal di hati kita. Enak aja dia obrak-abrik pikiran kita. Kita tolak dalam nama Yesus. Aku percaya. Amin. Makanya perjamuan tuh tiap hari. Tiap kali ini saya jujur ya. Sebagai pendeta saya juga mengalami seringkali ketidakpercayaan dan itu harus diusir. Setiap kali ada masalah dan sepertinya ada tantangan yang buat saya berpikir bahwa di depan bahaya nih, di depan kacau nih. Tapi janji Tuhan, jalan orang benar itu tambah terang. Setiap kali saya mulai merasakan ketidakpercayaan mau masuk ke pikiran, ke hati saya cepat-cepat perjamuan. Di atas kayu salib kutuk dari buah jadi berkat. Jalan hidupku ujungnya bukan berantakan, ujungnya ada berkat Tuhan, ada mujizat, ada kesaksian buat banyak orang. Amin. Lalu biasa saya lakukan ini, tanya tuh istri saya. Ini saya mau bagi buat jemaat supaya saudara juga bisa mengatasi ketidakpercayaan. Langsung saya buka, ambil waktu.
saya nggak mau lihat yang lain, saya lihat YouTube, saya lihat channel Tiberias atau khotbah-khotbah, supaya saya bisa mengganti ketidakpercayaan dengan janji Tuhan. Karena iman timbul dari, percaya timbul dari dengar firman Tuhan. Dan yang terakhir, saya mau katakan, ketidakpercayaan membuat, atau ketidakpercayaan menyulitkan Tuhan untuk buat mujizat. Pemain musik boleh siap-siap. Sekali lagi baca sama-sama. Ketidakpercayaan menyulitkan Tuhan untuk buat mujizat. Sebenarnya saya mau tulisnya gini nih. Ketidakpercayaan membuat potensi Tuhan tidak keluar. Karena gini, setiap kali konseling pranikah, saya ajarin sama yang mau nikah, bahwa panggilan istri, panggilan suami beda. Makanya kebutuhan istri dan kebutuhan suami juga beda. Panggilan suami itu sama seperti Allah, mewakili Allah di bumi. Suami kita siapa? Mempelai laki-laki kita siapa? Yesus. Kita jemaat adalah istri. Jadi saudara gampang aplikasinya. Ini pranikah sedikit nggak apa-apa ya. Panggilannya suami mengasihi. Itu seturut dengan kebutuhannya istri, dikasihi. Mana yang suami istri? Boleh angkat tangan yang suami istri. Oke, nah gampang, ada Pak Simanjuntak nih dekat, saya tanya ya. Mana tadi suami istri mana? Pak Daniel, oke Pak Daniel nih di depan nih, gampang. Dalam pernikahan Pak Daniel, berapa kali istrimu sering tanya atau tidakkah, kamu sayang aku nggak sih? Ini jujur. Suka tanya nggak? Karena kebutuhan istri itu disayang. Oh yes. Curhat. Saya mau tanya nih, yang suami istri. Suaminya pernah tanya nggak, kamu sayang aku nggak sih? Karena kebutuhan suami itu beda sama kebutuhan istri. Hai suami-suami, kasihlah istrimu, kebutuhan istri disayang. Tapi kebutuhan suami, hai istri-istri, tunduklah, percayalah. Kebutuhannya suami, percayalah, saya udah riset ini. Ini yang saya sampaikan gak sampah, tenang aja. Ini yang saya pakai dalam konseling pranikah. Kebutuhannya laki-laki dipercaya. Laki-laki gak butuh disayang, dia sumber sayang. Dia Allah di bumi, Allah adalah kasih. Dia sumber mengasihi. Istri butuhnya disayang, dikasihi. Tapi suami butuhnya dipercaya. Istri butuhnya suami butuhnya Kalau nggak dipercaya suami-suami, potensinya nggak keluar. Suami-suami yang dipercaya. Nah, ada istri saya di depan, di belakang. Lihatin saya tuh. Suami-suami yang dipercaya potensinya keluar. Ya saudara, bukannya kegeeran ya, boleh tanya sama istri saya. Saya dalam pernikahan semakin berubah karena istri saya percaya sama saya. Potensinya makin keluar, potensinya makin nyata. Suami kita kalau dipercaya, mujizat terjadi. Amin. Yesus satu kali ke Nazaret, tapi di Nazaret ini yang terjadi. Baca yuk sama-sama. Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan orang-orang Nazaret, tidak banyak mujizat diadakan di sana. Bahkan dalam teks lain dikatakan, di Nazaret tidak ada mujizat karena mereka tidak percaya. Kalau saudara baca Matius 13 dari ayat 55, 56, 57, di sana orang berbincang, bagaimana dia bisa buat mujizat? Kita tahu ibunya itu namanya Maria, bapaknya namanya Yusuf. Saudaranya tinggal sama kita. Kita tahu dia lagi kecil. Kita tahu waktu dia bertumbuh. Pakai logika, pakai akal sehat dong. Kita kenal dia. Dapat dari mana dia kuasa itu, mujizat itu? Maka di ayat sebelum ayat ini 57, mereka menolak Yesus. Mereka kecewa. Dalam artian mereka nggak percaya sama Yesus bisa buat mujizat. Waktu mereka tidak percaya, mujizat tidak terjadi. Saya ulang, waktu mereka tidak percaya, mujizat tidak terjadi. Tapi waktu kita percaya, mujizat terjadi. Makanya Tuhan bilang begini, jangan engkau tidak percaya. Kepada Thomas tadi bilang apa? Tetapi percayalah. Ayat itu berlanjut. Itu kan tadi ayat 28, ayat 29 bilang ini, kata Yesus kepadanya, ya baca yang keras, karena engkau telah melihat aku, maka engkau
percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bahagialah walau saudara belum lihat jawaban doa, tapi saudara percaya doamu dijawab. Saudara bahagia karena jawaban doa akan datang di hidupmu. Saya terlalu beriman, tiap kali ada ibadah ada Yesus. Saudara lihat Yesus di sini? Ada yang lihat Yesus di sini? Enggak lihat. Tapi Yesus bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saudara percaya Yesus ada di sini? Mana tangan-tangan yang percaya Yesus ada di sini? Kalau saudara percaya Yesus ada di sini, saya kasih tahu, saya baca Injil ya, di mana Yesus ada dan di situ ada orang percaya Yesus ada, Yesus bisa buat mujizat. Saudara percaya Yesus bisa buat mujizat? Maka saya percaya tiap ibadah ada mujizat. Yesus ada di sini, tangan-tangan yang tadi terangkat. Yesus ada di sini dan percayalah engkau pulang bawa jawaban doa, engkau pulang bawa mujizat. Tiap ibadah pasti ada mujizat. Yesus ada di sini, amin. Walau kita nggak lihat, tapi Yesus ada di sini. Yesus tahu apa yang kau alami. Yesus tahu apa yang kau pikirkan. Yesus tahu kamu tadi protes, Pak Pendeta enak ngomong gitu, saya hadapi masalah. Yesus tahu pikiranmu. Yesus ada di sini, amin. Bahagialah engkau yang walau belum melihat, tapi percaya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita mulai hari ini ke depan. Tiap kali ketidakpercayaan coba masuk di hati, di pikiran kita, kita jangan biarkan, bahkan kita jangan tenggelam dalam ketidakpercayaan. Itu dosa, itu nyakitin hati Tuhan, itu buat kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama bilang, saya tolak dalam nama Yesus ketidakpercayaan. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara, pilihan terbaik. Bukan tidak percaya. Tidak percaya resikonya terlalu banyak. Pilihlah percaya. Resikonya, ujungnya berkat, jawaban doa, kemurahan, kebaikan Tuhan. Terus maju dalam Tuhan. Doa saya, saudara makin tumbuh rohaninya, makin gemuk rohnya, makin kenal Tuhan, dan makin banyak berkat Tuhan di hidupmu. Yang diberkati firman Tuhan, boleh tepuk tangan, aplaus. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Serahkan haleluya. Angkat tanganmu, katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku berserah. Ku percaya, yang keras, ku percaya. Ku percaya hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Penolong yang setia. Sambil angkat tangan kita, yuk sama-sama katakan, kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik. Yang terbaik buat hidupmu. Kau lebih sanggup pulihkan. Kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Angkat dua-dua tanganmu, katakan, ku percaya. Hanya Yesus penolong.